boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi, mau uji coba aja susah sekali gitu. Tapi kembali kalau kita lihat, rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Nah itu yang mungkin ada isu internal, saya tidak mau menuduh. Tetapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait dan kita tidak tahu, baru beberapa hari persiapan sudah siap. Nah kita juga akan melaporkan ke AFC. Ada penggantinya apa Pak? Ada penggantinya? Ya ini lagi usaha, sabar dulu. Ingatkah Anda saat Malaysia dengan pongah menolak ajakan uji coba timnas Indonesia? Saat itu, para pundit dan petinggi federasi mereka bersikap angkuh, menganggap Garuda tak sepadan. Mereka dengan arogan sesumbar ingin melawan tim-tim dari Korea, Jepang, atau bahkan Eropa. Alasan yang mereka lontarkan begitu menusuk, seolah-olah Indonesia berada di level yang jauh di bawah mereka. Kini, seolah karma berbalik, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mendadak menjilat ludahnya sendiri. Presiden FM seolah kehilangan muka, berbalik arah dan justru meminta agar timnas Indonesia mau melayani mereka dalam agenda FIFA Matchday. Ini bukan lagi sekadar berita, ini adalah drama sepak bola yang penuh ironi, di mana kesombongan bertemu dengan kenyataan pahit. Simak sampai tuntas, karena setiap paragraf akan mengungkap lebih dalam tentang kisah memalukan ini. Mendadak berubah pikiran. Ada apa dengan Malaysia? Penyebabnya bikin fans Malaysia sendiri malu. Setelah berbulan-bulan menolak ajakan PSSI, timnas Malaysia tiba-tiba menyatakan keinginan mereka untuk ikut serta dalam laga uji coba timnas Indonesia yang akan digelar pada 5 hingga 8 September mendatang. Indonesia sudah memiliki jadwal pasti untuk melawan Lebanon dan Kuwait di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, secara mengejutkan, Kuwait tiba-tiba mundur. Momen inilah yang dimanfaatkan FAM untuk langsung merespons dengan menghubungi Ketua PSSI, Erick Thohir, dan menyatakan niat mereka untuk menggantikan Kuwait. Pernyataan mengejutkan ini sontak menjadi bahan lelucon di kalangan publik sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, beberapa bulan lalu FM sempat menolak mentah-mentah ajakan PSSI. Alasan yang mereka lontarkan saat itu begitu tajam dan menusuk. Malaysia hanya ingin beruji coba dengan tim yang dianggap lebih kuat daripada Indonesia. Sikap arogan ini sempat membuat hubungan kedua federasi mendingin, namun seolah takdir menertawakan mereka, keinginan untuk mendapatkan lawan yang lebih kuat tak pernah terwujud. Beberapa negara yang mereka dekati tidak merespons, bahkan ada yang secara halus menolak. Situasi inilah yang membuat FAM akhirnya kembali melirik Indonesia, bak orang kehausan yang akhirnya kembali ke sumber air yang dulu mereka cibir. Mereka tampaknya tidak memiliki pilihan lain setelah segala upaya mereka untuk menemukan lawan berkualitas gagal total. Terungkap alasan sebenarnya di balik sikap pelin-pelan Malaysia, ternyata mereka takut terbelakang. Madam Pang, manajer timnas Thailand yang terkenal cerdas, menjadi salah satu tokoh yang langsung bereaksi. Ia menilai langkah FM sedikit mencurigakan. Terlalu aneh jika sebelumnya mereka menolak dengan alasan tertentu, lalu sekarang mendadak ingin ikut serta, ujarnya dengan nada skeptis. Madam Pang melihat ada kejanggalan di balik sikap pelin-pelan ini. Apakah sekarang hanya ingin menumpang agenda orang lain? Sindirnya membuat publik Asia Tenggara bertanya-tanya. Ucapannya ini langsung viral dan menjadi topik panas di media sosial, memicu spekulasi yang semakin kuat tentang niat tersembunyi FM. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia juga mempertanyakan sikap FM. Ada yang menduga ini adalah taktik panik dari FM yang gagal mendapatkan lawan sepadan untuk persiapan mereka. Mereka kini melihat timnas Indonesia yang sedang naik daun dan memiliki agenda jelas, lantas ingin ikut menumpang popularitas. Lebih dari itu, mereka seolah ingin merasakan atmosfer pertandingan yang akan dipadati oleh supporter Garuda. Apalagi, belakangan santer terdengar isu bahwa mereka kesulitan menjual tiket pertandingan di kandang sendiri. Perbandingan ini bahkan sempat diunggah oleh Tunku Ismail, pemilik klub Johor Darul Ta'zim, yang secara tidak langsung menyinggung rendahnya antusiasme supporter di Malaysia. Rahasia mengapa PSSI belum merespon lamaran FAM, alasannya bikin Malaysia makin terpojok.
Meskipun FAM telah menyatakan niatnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa hingga kini belum ada permintaan resmi dari pihak FM. Erick Thohir menekankan bahwa semua keputusan harus melalui jalur formal, bukan hanya pernyataan di media. Sikap PSSI yang dingin ini bukan tanpa alasan. Secara realistis, Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak bisa mengakomodasi keinginan Malaysia. Jadwal uji coba melawan Lebanon dan Kuwait sudah terikat kontrak resmi. Tiket pun sudah mulai dijual. Meskipun Kuwait mundur, PSSI tidak akan sembarangan menerima lamaran dari Malaysia, seolah ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Menurut PSSI dan sebagian besar publik sepak bola Indonesia, Malaysia bukanlah lawan tanding yang sepadan untuk saat ini. Uji coba ini adalah bagian dari persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Irak. Gaya bermain dan kultur sepak bola di Timur Tengah jauh berbeda dengan yang ada di Malaysia. Tim-tim dari Timur Tengah cenderung lebih kuat secara fisik, cepat dalam transisi, dan memiliki mentalitas yang berbeda. Dengan demikian, lawan yang lebih cocok adalah tim dari kawasan tersebut yang memiliki kultur dan gaya bermain mirip dengan lawan yang akan dihadapi. Mengambil Malaysia sebagai lawan justru akan merusak rencana besar yang telah disusun oleh pelatih Patrick Kluivert. Sikap PSSI ini jelas menempatkan Malaysia pada posisi yang makin terpojok dan menunjukkan bahwa mereka kini tak lagi menjadi prioritas. Pengakuan mengejutkan, fans Indonesia bisa tertawa terbahak-bahak. Ini alasannya mengapa Malaysia sibuk mencari lawan. Sikap pelin-pelan FAM ini membuat fans mereka sendiri malu. Dulu sombong, kini seperti tak punya pendirian. Bayangkan, mereka bilang mau sparring dengan tim kuat, tapi akhirnya tidak ada yang mau meladeni. Akhirnya mereka balik lagi ke Indonesia, tetangga yang dulu mereka remehkan. Orang luar yang melihat drama ini pasti akan tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala. Ini bukan lagi soal rivalitas, tapi soal reputasi yang dipertaruhkan. Dulu, mereka bisa-bisanya bilang mau menyaingi tim-tim di atas Indonesia, sekarang mereka malah kembali dengan tangan kosong. Ini sifat seperti teman makan, teman bikin kesal sekali. Gaya sukaneka banget FAM ini dulu sombong. Sekarang tiket stadion sendiri tidak laku, malah iri lihat Indonesia, ujar salah satu fans. Bahkan Tunku Ismail, pemilik klub Johor Darul Takzim, pernah membandingkan antusiasme fans mereka dengan fans Garuda, seolah ingin menyadarkan FM. Sekarang ingin numpang popularitas setelah melihat tiket Indonesia habis dalam hitungan jam, itu sudah terlambat. Langkah ini bukan strategi, ini namanya kepanikan yang terbungkus dalam kebohongan. Analisis menyeluruh. Ada apa di balik keputusan pelin-pelan Malaysia? Kegagalan yang membuat mereka panik. Dulu, ketika PSSI mengajak uji coba, FAM dengan enteng menolak. Mereka merasa di atas angin, yakin bisa mendapatkan lawan yang lebih kuat. Namun, kenyataannya tidak ada tim yang bersedia meladeni. Kini, saat melihat Timnas Indonesia terus berkembang, mendapat lawan yang berkualitas, dan stadion selalu penuh, rasa takut mulai menghantui FM. Mereka khawatir akan makin tertinggal jauh dari Indonesia, baik dari segi kualitas tim maupun dukungan supporter. Pernyataan di media soal niat uji coba ini sebenarnya hanya untuk mencari perhatian dan menunjukkan bahwa mereka masih relevan. Mereka ingin terlihat seolah-olah mereka masih berada dalam level yang sama dengan Indonesia. Madam Pang benar, ada maksud tersembunyi. Langkah ini hanyalah usaha untuk menumpang nama dan popularitas. Jika memang benar-benar serius ingin menguji kemampuan, seharusnya mereka sudah setuju sejak awal. FAM tidak bisa lagi bermain-main dengan membuat pernyataan di media tanpa tindak lanjut. Erick Thohir sudah menegaskan PSSI belum menerima surat resmi. Ini jelas menunjukkan bahwa niat mereka masih dipertanyakan. Pada akhirnya, fokus utama Garuda tetaplah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kualifikasi Piala Dunia. Dan biarlah Malaysia dengan segala dramanya mencari lawan yang bisa mereka hadapi. Drama ini adalah pengingat bahwa kesombongan akan selalu menemukan takdirnya, dan dalam kasus ini, takdirnya adalah rasa malu di mata publik. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. Kesombongan dan sikap pelin-pelan tidak akan membawa kemajuan. Sementara Indonesia terus berbenah diri dengan perencanaan matang, Malaysia tampak bingung dan panik. Mereka kini berada di posisi yang serba salah, di mana tawaran mereka dulu mereka tolak, kini justru mereka harapkan.
Ini adalah ironi terbesar dalam sepak bola Asia Tenggara. Indonesia kini berada di posisi yang lebih kuat dan percaya diri, dan hal ini tercermin dari sikap PSSI yang tenang dan tidak terburu-buru. Waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar serius membangun sepak bola dan siapa yang hanya pandai beretorika. Indonesia kini melangkah maju dan Malaysia tampaknya harus kembali ke bangku cadangan dan merenungi kekeliruan mereka.